Puasa selalu ada hikmah. Kita kembali lagi dengan guru kita Ustadz Anggi. Masya Allah, kita ambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya dari beliau ya. Ustadz, ini Masjid Sejuta Pemuda, ini program-programnya apa aja tuh sampai orang tuh pada tertarik datang ke sana? Ada apa aja yang sudah berjalan? Oke. Jadi Ustadz, masjid itu kalau dilihat dari fungsi, itu merupakan tempat yang pusatnya ketaatan umat, pusatnya ketaatan masyarakat gitu ya. Nah sehingga program utama kita adalah memobilisasi orang sholat sebanyak-banyaknya. Nah lalu yang menjadi PR-nya adalah bagaimana caranya mereka mau sholat berjamaah ke masjid. Nah gitu kan. Ya. Kalau kita bedah kan sebetulnya sholat itu tidak lama, paling 5-10 menit aja Ustadz setiap waktu. Dan banyak sekali waktu produktif yang di masjid itu masih belum teroptimalisasi. Maka kami di Masjid Sejuta Pemuda punya program namanya Pelayanan Bintang 5. Jadi di masjid itu kami sajikan lebih dari 20 menu minuman Ustadz. Dari mulai kopi pun bervariasi, dari mulai kopi Palestiano Ustadz. Iya, kopi yang memang kopi ala kafe begitu, lalu kemudian ada sirup, ada teh dan lain sebagainya. Dibikinin di situ ya? Dibikinin di situ. Jadi kita betul kan? Dan free semua. Free semua Ustaz. Jadi ada coffee bar dan Ramadan ini kita bahkan launching healthy bar. Jadi ada jus, ada smoothies gitu kan yang itu si sayurannya mau kita tanam sendiri. Nah, dengan begitu akhirnya orang setelah sholat kita ajak di Masjid Sejuta Pemuda itu ada culture di mana ba'da sholat mereka diajak tadarus 2 lembar, sehingga 5 waktu sholat selesai 1 juz 1 hari. Nah, setelah mereka tadarus, lalu kemudian karena kita fasilitasi kopi, mereka akhirnya ngumpul, Ustaz. Ngumpul, saling membicarakan kebaikan. Ada anak yatim yang mau putus sekolah, mereka bisa bantu. Ada kopi yang mau habis di bar, mereka bisa bantu. Akhirnya, waktu kaum muslimin ini produktif di masjid. Dan itulah yang menjadikan masjid ini akhirnya didatangi kembali oleh para jamaah. Karena bagi mereka masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi bagi mereka masjid adalah tempat mereka pulang. Di masjid itu, kenapa sih kalau kita pulang kampung merasa nyaman gitu kan di rumah? Karena di rumah ada yang nyambut, ada yang melayani, ada yang rindu. Begitu pula ketika orang kita ajak ke masjid, bagaimana vibes pulang ke rumah itu harus dirasakan juga ke masjid, di masjid. Ya kan di masjid ada yang nyambut, ada yang ngasih kopi, ketika butuh cerita ada teman yang bisa dengarkan. Akhirnya mereka nyaman dan itulah poin-poin yang menjadikan masjid didatangi orang untuk mereka bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudut pandang tentang masjidnya itu diubah dulu ya. Betul Ustaz, betul. Dan gimana strateginya Ustaz? Apakah jadi ada tim untuk medsosnya juga di beberapa platform juga untuk supaya akhirnya tadi itu orang yang pandangan tentang masjid itu akhirnya berubah. Segimana penting main medsosnya untuk supaya akhirnya program-program ini bisa tercapai itu. Jadi kalaulah Anggi ini berjalan misalkan ke 100 masjid untuk menjangkau 100.000 orang, maka dibutuhkan berapa banyak sumber daya, berapa banyak waktu yang harus Anggi alokasikan. Lalu kami ingin menyampaikan pesan kepada masjid-masjid seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, bahwa jamaah hari ini tuh seperti anak yatim. Mereka tuh kayak nggak punya tempat pulang. Di masjid itu bukan lagi sekedar mereka kita siapkan sekedar karpet yang bagus, sound yang bagus, tapi lebih dari itu. Masjid hari ini kurang satu hal, yaitu pelayanan kepada para jamaahnya. Nah, maka dari itu, peran media di sini sangat penting supaya kita menyampaikan pesan. Yuk, kita hadirkan umat ke masjid, jangan sampai masjid banyak dikunci, toiletnya kotor, marbotnya galak-galak. Yuk yang masih seperti itu kita sama-sama berbenah, kita sama-sama berubah. Sebagai pengurus masjid, sebagai marbot masjid, kita punya amanah dari Allah untuk menghadirkan orang-orang sekitar kita mau menyembah Allah. Maka yang ramah ya, masjidnya yang bersih ya, pelayanannya yang ramah ya. Supaya orang mau datang ke Allah, masjid harus jadi tempat kembali yang nyaman, tempat ibadah yang nyaman, tempat solusi bagi masyarakat. Dan ini disiarkan oleh media. Alhamdulillah Masjid Sejuta Pemuda hadir di 4 platform ya, seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube sekarang gitu ya. Bahkan kami sedang membuat film bagaimana asal-muasal Masjid Sejuta Pemuda untuk menyampaikan pesan bahwa yang ngurus masjid
itu siapa saja boleh kok. Ada yang memang mereka dari pondok, ada yang bukan pondok. Karena ngurus masjid itu panggilan hati, panggilan Allah gitu. Allah, dan udah sampai ada tim medianya udah. Betul Ustaz, tim Dan medianya keren alhamdulillah ada yang Alhamdulillah. mengelola. Supaya syiarnya makin luas, makin banyak masjid yang makmur, seperti itu. Masya Allah. Dan di saat, betul juga ya, di saat ada orang pengen datang ke tempat maksiat itu kadang bukan karena minuman kerasnya atau macam-macamnya, tapi karena di sana mereka benar-benar dilayani. Betul, Betul. banget sih. Mereka Servisnya. benar-benar dilayani, servis, hospitality-nya, keramah tamahannya. Maka ini kok yang maksiat aja sampai segitu totalitas buat ngelayanin, ini rumahnya Allah, kitanya malah kadang ada yang udah nggak cuma ditutup, begitu bisa datang, ikut sholat, baru zikir sebentar udah diusir, mau dikunci lagi. Maka Masya Allah, ini jadi kendala juga bagi kita. Maka Masya Allah, hikmah yang luar biasa tadi kita ambil tentang pelayanan ya di rumahnya Allah, dimana memang begitulah istilah rahmatan lil alamin, tapi kita kadang lupa untuk mengamalkannya. Masih banyak hikmah yang bisa kita petik. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, selalu tetap di selalu ada hikmah, jangan kemana-mana.